Bab 441 Saran Nana. Lan Xuanyu berkata, tetapi mengapa begitu mudah bagi orang lain untuk menerobos ke tahap berikutnya, tetapi begitu sulit bagi saya untuk menembus ke peringkat 30? Apakah akan sangat sulit bagi saya untuk mencapai peringkat 40 di masa depan juga? Pada saat itu, saya bahkan meminjam kekuatan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk menyelesaikan terobosan tersebut. Abis-abis Halberd yang suci surgawi. Nana tertegun. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan memperlihatkan cincin di ibu jarinya. Itu bisa berubah menjadi tombak, tapi itu hanya bisa digunakan ketika aku merangsang skala Dewa Nagaku untuk memberiku kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Nana memegang tangannya dan Lan Xuanyu merasakan ibu jarinya menjadi ringan. Pada saat berikutnya, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd muncul entah dari mana dan tombak biru tua dipegang di tangan Nana. Nana pernah menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk menghancurkan pesawat ruang angkasa, jadi Lan Xuanyu tidak terkejut dia bisa menggunakannya. Nama yang familiar, sakit kepala Nana sepertinya kambuh lagi. Dia melambaikan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya dengan lembut, meninggalkan bayangan di udara. Ini sangat kuat, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Saya telah menggunakannya untuk mengalahkan lawan 2 tingkat lebih tinggi dari saya. Guru Nana, apakah Abyss Halberd yang membelah Abyss adalah senjata ilahi? Beberapa teman sekelas saya mengatakan demikian, tetapi para guru tidak pernah mengatakannya. Nana tanpa sadar menjawab, Heavenly Secret Splitting Abyss, tidak menyadari pertahanan, True Damage, dan tidak bisa dihancurkan. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya sadar. Sebuah cahaya biru melintas di tangannya dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd berubah kembali menjadi sebuah cincin dan mendarat di jari Lan Xuanyu. Itu seharusnya senjata ilahi, tetapi sangat sulit untuk dikendalikan. Anda harus berhati-hati dan tidak melukai diri sendiri. Itu bukan senjata ilahi biasa. Ini mungkin menjadi salah satu yang sangat kuat. Nana mengusap kepala Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk. Apa maksudmu dengan itu bukan senjata ilahi biasa? Ibu saya berkata bahwa saya memiliki cincin ini sejak saya lahir dan selalu bersama saya. Seolah-olah itu lahir bersamaku. Ketika saya bisa menggunakannya untuk pertama kali, namanya secara alami muncul di benak saya. Apa yang sedang terjadi? Nana menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang ini, tapi sebenarnya itu lebih berbahaya daripada menguntungkanmu saat ini. Tidak apa-apa di sini, tetapi jika Anda meninggalkan akademi, mungkin ada orang yang ingin merebutnya. Jadi sebelum Anda cukup kuat, cobalah untuk tidak menggunakannya. Setidaknya jangan biarkan semua orang mengira itu adalah senjata ilahi. Apa ada guru di akademi yang bertanya padamu? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengalahkan Tang Yuge, dia menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, tetapi para guru di akademi tidak pernah bertanya kepadanya tentang tombak ini, jadi Lan Xuanyu tidak terlalu mempermasalahkannya. Sekarang setelah mendengar kata-kata Nana, dia menyadari betapa besar masalah baginya untuk memiliki senjata ilahi dengan kemampuannya saat ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Saya akan menggunakannya hanya sebagai pilihan terakhir. Lan Xuanyu berkata dengan serius. Nana berkata, kamu banyak berkembang dan banyak berubah. Saya akan membantu Anda memilah kemampuan Anda selama beberapa hari ini. Ceritakan tentang Anda, apa yang Anda pelajari dalam 6 bulan terakhir, kemampuan apa yang Anda kuasai, dan perubahan apa yang Anda alami. Baiklah. Lan Xuanyu setuju dan mulai menjelaskan pengalamannya setelah datang ke Akademi Shrek kepada Nana. Nana mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak pernah memotongnya. Dia hanya mendengarkannya. Lan Xuanyu berbicara selama 1 jam sampai dia mencapai ujian akhir semester. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga ketika dia berbicara tentang bagaimana semua teman sekelasnya mengakui dia. Lalu, kami kembali. Kami mendapat banyak logam langka kali ini. Setelah kembali saya bisa mulai menempa. Ada cukup banyak untuk membuat battle armors. Kemudian kalian datang hari ini, dan kami memiliki 15 hari libur. Setelah mendengarkan penjelasannya, Nana tersenyum. Anda telah mengalami banyak hal dalam 6 bulan terakhir dan melakukannya dengan sangat baik. Tapi kau salah tentang satu hal. Lan Xuanyu menatapnya dengan bingung. Apa yang salah? Nana berkata, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Terutama setelah menembus 3 ring. Nyatanya, Anda masih belum memiliki kemampuan untuk benar-benar mengendalikan diri. Jiwa bela diri Anda, garis keturunan Anda,
dan basis kultivasi 3 cincin Anda juga bisa bersinar terang. Tapi Anda selalu menempatkan diri Anda pada posisi pendukung dan hanya sesekali meletus. Anda lebih mengandalkan otak Anda untuk bertarung. Tidak masalah mengandalkan kecerdasan Anda, itu hal yang baik, itu membuktikan bahwa Anda cukup pintar. Tapi ini juga membuatmu mengabaikan kemampuanmu yang sebenarnya dan tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sebagian besar waktu, Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak karena kekuatan Anda sudah cukup. Saya tidak memiliki kendali penuh atas kemampuan saya. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Nana mengangguk. Ya, itu sangat kurang. Garis keturunan Anda telah menyatu dan Anda dapat memperlakukan 2 garis keturunan asli sebagai satu. Dalam hal ini, kombinasi mereka akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih penting lagi, Anda mengabaikan kendali Anda atas kekuatan Anda. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, jiwa bela diri, dan kekuatan garis keturunan Anda semuanya sangat kuat di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama, tetapi Anda tidak dapat menggabungkannya bersama. Jika Anda tidak dapat melakukan ini maka Anda menyia-nyiakan semua kemampuan yang Anda miliki. Lan Xuanyu mengangguk. Guru Nana, apa yang harus saya lakukan? Nana berkata, aku akan tinggal sampai kamu mulai sekolah. Selama periode waktu ini, saya akan membantu Anda memilah kemampuan Anda dan menemukan gaya bertarung Anda sendiri. Saya akan mengajari Anda arah kultivasi Anda dan ketika Anda memiliki lebih banyak kemampuan di masa depan, Anda akan terus meningkat sesuai dengan arah ini. Juga, alasan mengapa kemajuan Anda begitu sulit adalah karena Anda perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa daripada yang lain. Dan begitu Anda maju, itu setara dengan evolusi. Lain kali Anda menerobos, jangan gunakan kekuatan Heavenly Secret Splitting Abyssal Halberd. Meskipun cukup kuat untuk membantu Anda menerobos kemacetan dengan cepat, ini juga mempersingkat proses akumulasi. Ketika Anda harus melakukan terobosan ke ring 4, itu akan menjadi lebih sulit. Dan jika Anda menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyssal Halberd untuk menerobos lagi, akan lebih sulit untuk menembus 5 cincin di masa depan. Jadi, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menerobos. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup, Anda dapat benar-benar mengendalikan kemampuan Anda sendiri. Meskipun ini akan membuat kultivasi kekuatan jiwa Anda berkembang jauh lebih lambat daripada yang lain, setiap peningkatan dan evolusi akan memungkinkan Anda untuk dilahirkan kembali. Di masa depan, saat kau benar-benar mencapai garis keturunan Dewa Naga, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Lan Xuanyu berkata dengan enggan, tapi kultivasi kekuatan jiwaku jauh lebih rendah daripada rekan-rekanku. Nana tersenyum. Apa bedanya? Jika Anda memiliki 3 cincin, kekuatan bertarung Anda tidak akan kalah dengan Master Jiwa 5 cincin. Ketika Anda memiliki 5 ring, kekuatan bertarung Anda bahkan bisa dibandingkan dengan Master Jiwa 7 atau 8 ring. Apa bedanya jika kekuatan jiwa Anda tinggi atau rendah? Kekuatan jiwa hanyalah angka, dan itu tidak mewakili kekuatan sejati Anda. Yang ingin Anda tingkatkan adalah kekuatan sejati Anda, dan yang perlu Anda kumpulkan adalah fondasi yang kokoh. Coba pikirkan, jika orang lain menemukan kemacetan yang tidak dapat diatasi ketika mereka memiliki 9 cincin, dan Anda hanya memiliki 6 atau 7 cincin saat itu, kekuatan Anda sudah hampir sama dengan mereka. Anda masih bisa meningkat, tetapi mereka tidak bisa lagi meningkat. Sebagai perbandingan, mana yang lebih baik? Lan Xuanyu adalah anak yang cerdas dan setelah mendengar penjelasan Nana, matanya berbinar. Guru Nana, aku mengerti. Selama saya bisa terus meningkat, saya akan puas. Nana berkata, setelah fusi garis keturunanmu, itu telah membuka pintu baru untukmu. Terobosan itu sulit, tetapi kultivasi itu mudah. Selama Anda bekerja keras untuk menguasai kemampuan Anda sendiri, Anda akan terus menerobos. Pertumbuhanmu hanya masalah waktu. Terima kasih, Guru Nana. Nana tersenyum. Baiklah, ayo kita keluar. Orang tuamu mungkin cemas karena menunggu. Setelah keluar dari ruang meditasi, An Peijiu menunggu di luar. Dia memandang Nana dan kemudian Lan Xuanyu. Dia hanya tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa. Bab 442 Kompromi. Nan Cheng dan Lan Xiao sedang berbicara dengan Dong Qianqiu di ruang tamu. Melihat mereka turun, Nan Cheng tersenyum. Nana, apakah dia sudah membaik? Nana berkata, dia telah banyak berkembang, tetapi ada beberapa area yang masih perlu disesuaikan.
Saya akan membimbingnya selama beberapa hari ini dan memastikan dia tidak tersesat. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Nan Cheng tersenyum. Seorang Peijiu memandang Lan Xuanyu dengan rasa iri di hatinya. Apakah teman kecil ini tahu bahwa yang membimbingnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang telah kehilangan ingatannya, dia tetaplah seorang ahli tingkat dewa. Hari berlalu dengan sangat cepat. Menurut aturan Akademi Shrek, ada batasan berapa banyak anggota keluarga yang bisa datang berkunjung ke Akademi. Beberapa area pengajaran tidak dibuka untuk umum, dan Danau Dewa Laut tidak dibuka untuk pengunjung. Setelah mereka pergi ke asrama Dong Qianqiu, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu mengirim mereka kembali ke hotel. Mereka akan menginap di malam hari. Dong Qianqiu tinggal bersama Nana sementara Lan Xuanyu tinggal bersama orang tuanya. Meskipun dia tidur di sofa, dia masih sangat bahagia. Setelah lama tidak bertemu Nan Cheng dan Lan Xiao, dia memberitahu orang tuanya tentang proses kultivasinya setelah datang ke Shrek. Tentu saja berbeda dengan versi yang dia ceritakan pada Nana. Misalnya, dia melewatkan bagian di mana dia mengambil risiko dan pergi ke tempat berbahaya untuk mencegah orang tuanya khawatir. Liburan itu indah. Nana akan membimbing Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu dalam kultivasi mereka setiap hari, membantu mereka memilah kemampuan mereka dan mengajari mereka cara menggunakannya dengan lebih baik. Lan Xuanyu merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika Nana tinggal di rumahnya dan mengajarinya setiap hari. Dia sangat senang melihat Nana setiap hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Waktu makan siang. Guru Nana, alangkah baiknya jika kamu bisa tinggal di Akademi Shrek. Saya benar-benar belajar terlalu banyak beberapa hari ini. Jika bukan karena Anda mengajari saya tidak akan tahu bahwa martial soul saya dapat digunakan seperti ini. Ini luar biasa. Betapa hebatnya jika Anda menjadi guru di akademi kami. Lan Xuanyu berkata dengan penuh semangat kepada Nana. Dia benar-benar merasa bahwa dia telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Itu tak terbayangkan. Kemampuannya masih sama, tetapi di bawah bimbingan Nana, Lan Xuanyu menyadari bahwa setelah menembus cincin 3, dia sama sekali tidak memahami kemampuannya dengan baik. Dia memiliki 6 keterampilan jiwa tetapi dia tidak dapat menggabungkannya dengan baik. Pada saat yang sama, Nana juga memberinya beberapa petunjuk tentang transformasi Dewa Naga, memungkinkannya untuk memahami berbagai aspek peningkatan yang dibawa oleh transformasi Dewa Naga. Peningkatan dari transformasi Dewa Naga bersifat komprehensif, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Di bawah bimbingan Nana, dia banyak mengerti. Selama 5 hari ini, kultivasinya tidak banyak meningkat, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dilahirkan kembali. Aku ingin tinggal dan menemani kalian juga. Saya ingin tahu apakah Shrek masih mempekerjakan guru. Nana tersenyum. Ini mungkin tidak berhasil, seorang Peijiu, yang mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba angkat bicara. Nana menoleh untuk melihatnya dan An Peijiu berkata dengan serius, Nana, sistem di sini berbeda. Anda termasuk dalam sistem pendidikan federasi dan Shrek Academy adalah sistem yang terpisah. Anda dapat memilih akademi lain di federasi, tetapi saya khawatir akademi Shrek tidak memungkinkan. Kapan aku menjual diriku padamu? Nana memandangnya dengan tenang. Hati seorang Peijiu bergetar. Nana, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Tapi situasi Anda aneh dan Anda tahu itu. Guru Nana, jangan sedih. Lan Xuanyu dengan cepat menarik tangan Nana. Ekspresi Nana berubah lembut saat dia memegang tangannya. Dia tersenyum. Saya bukannya tidak bahagia. Aku sangat bahagia saat bersamamu. Lan Xuanyu tertawa. Ada lelang malam ini. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk melihatnya? Lelang kota Shrek kami telah melelang senjata ilahi. Meskipun itu dengan harga yang tidak bisa dipercaya. Nana mengangguk dan berkata, baiklah, aku ikut denganmu. Dia sedang berbicara dengan Lan Xuanyu tetapi matanya masih tertuju pada An Peijiu. Seorang Peijiu sedikit bingung dengan tatapannya dan berdiri. Aku akan keluar dan menelepon. Sesaat kemudian, dia kembali dan bertanya pada Nana, bolehkah saya berbicara sebentar? Nana mengangguk dan berdiri untuk mengikuti An Peijiu keluar. Nana, kami selalu menghormati pilihanmu. Itu sebabnya kami datang ke Shrek kali ini. Tapi situasimu istimewa. Karena latar belakang dan amnesia unik Anda, federasi harus terus mengawasi Anda. Pada saat yang sama, Anda dibangkitkan oleh sistem federasi dan hak kontrolnya menjadi milik federasi.
Kami tahu bahwa Anda memiliki kekuatan peringkat dewa. Dan kekuatan seperti itu terlalu menakutkan bagi orang biasa. Meskipun kami tahu bahwa Anda tidak akan melakukan apapun yang merugikan federasi, Anda seperti senjata yang menakutkan. Federasi harus melindungi Anda untuk mencegah orang lain menggunakan Anda atau emosi Anda menjadi tidak stabil. Dan Akademi Shrek adalah keberadaan yang sangat istimewa di federasi. Dapat dikatakan independen dari federasi dan bahkan memiliki hubungan yang setara dengan federasi. Mari kita tidak membicarakan apakah Anda dapat memasuki sistem Shrek atau tidak, tetapi jika Anda bisa, Anda akan dapat membebaskan diri dari kendali federasi. Peringkat dewa sangat langka di seluruh federasi. Saya memberitahu Anda dengan hati saya, dalam arti tertentu, federasi memperlakukan Anda sebagai bagian dari kekuatan federasi. Dan tidak mungkin federasi menyerahkan ahli peringkat dewa ke Shrek. Akademi Shrek sudah terlalu kuat. Saya baru saja berbicara dengan atasan. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan cara ini. Jika Anda benar-benar ingin tetap berada di sisi kedua anak ini dan mengajari mereka dari waktu ke waktu, kami dapat berkompromi. Bisakah kamu mendengarkan? Nana hanya memandangnya dengan tenang. Beritahu saya, seorang Peijiu berkata, selain Akademi Shrek, ada Akademi Master Jiwa lanjutan lainnya di ibu kota federasi, Kota Minggu. Itu disebut Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Ini memiliki sejarah 20.000 tahun dan memiliki sejarah panjang dengan banyak siswa berprestasi. Jika Anda mau, Anda bisa mengajar di sana. Dari Kota Minggu ke Kota Shrek, jika menggunakan malaikat bersayap perak, hanya akan memakan waktu sekitar 2 jam waktu penerbangan. Anda dapat mengunjungi kedua anak ini dan mengajari mereka kapan saja. Tentu saja, jika Anda dapat membujuk mereka untuk keluar dari Shrek Academy dan pergi ke Sun Moon Royal Soul Master Academy, itu akan menjadi lebih nyaman. Anda secara pribadi dapat membimbing mereka. Meskipun Sun Moon Royal Soul Master Academy tidak sebagus Shrek, dengan hasil mereka saat ini, jika mereka mau pergi, mereka pasti akan mendapatkan sumber daya terbaik dari akademi. Mereka bahkan dapat dikirim ke federasi untuk perawatan khusus. Ini harus menjadi jalan keluar terbaik. Lagi pula, meskipun mereka lulus dari Shrek, itu masih merupakan pilihan terbaik untukmu. Nana mengerutkan alisnya. Pertama, saya adalah seorang individu. Saya selalu mendengarkan pengaturan Anda, bukan karena saya bersedia diatur oleh kalian. Aku hanya ingin beberapa hari damai. Saya tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu. Kalian telah memberitahu saya sebelumnya bahwa saya mungkin berasal lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi tidak dapat menemukan catatan saya dari masa lalu. Suanyu dan Qianqiu adalah murid saya, dan bagi saya, mereka seperti keluarga. Saya tidak akan mempengaruhi pilihan hidup mereka. Saya dapat menerima apa yang Anda katakan, tetapi tolong beritahu orang-orang Anda bahwa saya tidak pernah menjadi salah satu dari Anda. Tolong jangan perlakukan saya sebagai sumber daya. Dipahami, seorang Peijiu dengan cepat mengangguk. Ya, saya mengerti. Jika federasi benar-benar menginginkan sesuatu dari Anda di masa depan, saya yakin federasi pasti akan dapat menawarkan sesuatu yang akan menggerakkan Anda dan membiarkan Anda memutuskan. Kamu bisa mengaturnya. Aku akan pergi ke akademi itu. Tapi aku tidak akan mengajar. Saya akan datang ke sini untuk mengunjungi Suanyu dan Qianqiu setidaknya sebulan sekali. Setelah Nana mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, An Peijiu memiliki pandangan yang rumit di matanya. Kapan saya pernah melakukan pekerjaan seperti itu? Bab 443 membawa Nana ke lelang. Ketika malam tiba dan mereka meninggalkan Akademi Shrek, Lan Suanyu dan Dong Qianqiu memimpin jalan. Mereka membawa Nana, orang tuanya, dan An Peijiu ke Gourmet Street. Setelah mencicipi beberapa makanan lezat, mereka menuju ke pelelangan. Meskipun Nana tidak benar-benar menginginkan makanan, tetapi melihat kegembiraan Lan Suanyu, dia makan dengan gembira. Lan Suanyu dan timnya pasti pengunjung tetap di rumah lelang Shrek karena mereka akan datang setiap minggu. Setelah berdiskusi dengan penjaga di pintu masuk, mereka menjelaskan bahwa anggota keluarganya tidak akan ikut dalam pelelangan. Mereka diizinkan membawa Nana dan yang lainnya untuk duduk di area eksklusif Akademi Shrek. Bukannya situasi di mana siswa membawa orang tua mereka ke pelelangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Shrek, dan para siswa Akademi Shrek selalu diberikan perlakuan istimewa. Memasuki aula lelang, Nana melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Sejak bangun,
Dia belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya dan jarang pergi ke tempat dengan begitu banyak orang. Dia lebih suka kedamaian dan ketenangan. Ketika dia bebas, dia hanya akan mengosongkan dirinya sendiri. Mereka duduk di depan aula lelang. Area eksklusif Shrek sedikit kosong hari ini karena para siswa sedang berlibur. Sebagian besar dari mereka memilih untuk kembali ke rumah atau terus berkultivasi di akademi. Kursi di belakang secara bertahap terisi. Lan Xuanyu berbisik kepada orang tuanya dan Nana, ada banyak hal baik dalam pelelangan Shrek, dan kami para siswa memiliki prioritas. Ada banyak buah rohani yang sangat baik. Yang paling mahal adalah yang bisa memperpanjang umur seseorang. Tetapi guru kami berkata bahwa jika seseorang bergabung dengan sekolah kehidupan, dia dapat menerima buah seperti itu di masa depan. Ayah, Ibu, saya berencana untuk bergabung dengan School of Life di masa depan. Ketika saatnya tiba, saya akan mendapatkan beberapa dari buah kehidupan itu untuk kalian agar kalian bisa awet muda selamanya. Nan Cheng tertawa. Kamu bocah kecil, kamu hanya tahu bagaimana membuat kami bahagia. Tapi apakah benar ada yang namanya awet muda? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik Nana. Sudah beberapa tahun sejak mereka pertama kali melihat Nana, tapi dia tidak banyak berubah dan terlihat muda dan cantik seperti sebelumnya. Lan Xuanyu menjawab, saya kira begitu. Bagi banyak guru di sekolah kami, sulit untuk mengetahui usia mereka yang sebenarnya. Seorang Pei Jiu melanjutkan, sebenarnya sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat mempertahankan kemudaannya selamanya kecuali orang itu berkultivasi ke peringkat dewa. Tetapi dikatakan bahwa peringkat dewa pun tidak sepenuhnya tanpa batasan usia. Tapi saya tidak yakin tentang spesifikasinya. Tetapi di tempat seperti kota Shrek di mana energi kehidupan kaya, dapat dipastikan dapat memperpanjang umur seseorang dan memperlambat penuaan. Buah kehidupan yang disebutkan Xuanyu adalah harta langka yang hanya bisa dihasilkan oleh pohon abadi. Selain Shrek, kami tidak bisa melihatnya di lelang lain di luar. Tapi harganya sangat mahal. Nan Cheng memuji, Akademi Shrek benar-benar berbeda. Sayang sekali kami tidak cukup berbakat saat itu dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melamar. Seorang Pei Jiu tersenyum dan berkata, kamu harus puas memiliki putra yang begitu baik. Jika dia selalu bisa menempati posisi pertama di pengadilan luar, peluangnya untuk masuk ke pengadilan dalam akan sangat tinggi. Begitu dia memasuki pengadilan dalam Akademi Shrek, itu akan berbeda. Hampir setiap murid pengadilan dalam Akademi Shrek akan menjadi orang penting di federasi dan memiliki posisi penting di federasi. Ketika orang lain memuji putra mereka sendiri, orang tua tentu saja yang paling bahagia. Lan Xiao tersenyum. Mes, Anda menyanjung kami. Kami hanya berharap dia akan tumbuh dengan aman. Adapun seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan, itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat, kami akan mendukungnya. Tepat pada saat ini, lampu di atas panggung meredup dan seberkas cahaya turun dari langit. Juru lelang sudah berada di atas panggung. Itu adalah wajah yang familiar. Juru lelang yang mengenakan pakaian malam perak adalah Ling Yi. Ling Yi berjalan ke depan panggung dengan senyum manis dan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Penawar yang terhormat, selamat datang di rumah lelang Shrek kami lagi. Saya telah menyiapkan banyak hal baik untuk semua orang hari ini. Tentu saja, finalnya tetaplah bagian itu. Sebelum pelelangan dimulai, kami harus memberikan penjelasan atas keraguan dan pertanyaan baru-baru ini mengenai item ini yang telah diperhatikan oleh seluruh federasi. Tidak diragukan lagi bahwa item lelang ini diambil oleh Akademi Shrek dan juga merupakan harta mutlak Akademi Shrek. Alasan mengapa kami mengeluarkannya untuk pelelangan adalah karena beberapa tujuan khusus. Kami berharap dapat menyebarkan berita tentang keberadaan senjata ilahi ini dan berharap dapat menarik teman lama Shrek. Oleh karena itu, harga yang konyol. Kami sangat menyesal tentang hal ini. Karena pertanyaan dari dunia luar, hari ini akan menjadi terakhir kalinya dilelang. Pada saat yang sama, untuk memuaskan keingintahuan semua orang, kami mengundang seorang penatua dari pengadilan dalam Akademi Shrek untuk secara pribadi membawa barang itu untuk bertemu semua orang sehingga semua orang dapat melihat keanggunan senjata ilahi. Saat dia mengatakan itu, ada keributan. Dunia luar sudah menduga bahwa Akademi Shrek tidak benar-benar berencana melelang senjata ilahi ini. Selama semua tawaran sebelumnya hanya gambar yang ditampilkan, bagaimana mungkin senjata ilahi diperlihatkan kepada orang lain dengan begitu mudah?
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar mengeluarkan senjata ilahi ini untuk dilihat semua orang di pelelangan hari ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Itu adalah senjata ilahi. Dalam sejarah umat manusia, jumlah senjata ilahi yang muncul bisa dihitung dengan satu tangan. Untuk dapat melihat penampilan sebenarnya dari senjata ilahi sudah cukup untuk menyombongkan diri seumur hidup. Hampir semua orang yang hadir menjadi heboh dengan kata-kata Ling Yi. Mereka bahkan merasa barang lelang lainnya tidak lagi penting dan ingin melihat seperti apa senjata ilahi ini. Senjata ilahi adalah tombak naga perak, bisik Lan Xuanyu kepada orang tuanya dan Nana. Itu dikatakan sebagai senjata ilahi yang sangat kuat. Saat ini, An Peijiu sudah duduk tegak dengan punggung tegak. Ada cahaya di matanya dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Senjata ilahi, itu adalah senjata ilahi. Itu adalah senjata ilahi sejati dari Akademi Shrek. Tombak naga perak. Itu pasti senjata ilahi yang terkenal dalam sejarah umat manusia. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Trisula Dewa Laut dari Dewa Pertama, Tang San, pendiri Sekte Tang, itu pasti salah satu dari sedikit yang teratas. Bagan artefak ilahi, peringkat ke-6, tombak naga perak, gumam Peijiu. Tombak naga perak, Nana mengulangi 3 kata ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan aneh menyebar di hatinya. Dia hanya merasa bahwa ketiga kata ini terdengar sangat akrab baginya. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Seperti apa bentuknya? Di atas panggung, Ling Yi mengalihkan pandangannya ke para penawar di bawah sambil tersenyum, dan pandangannya secara alami mendarat di area eksklusif Shrek. Melihat Lan Xuanyu, dia tidak bisa menahan senyum. Bocah ini adalah seorang taipan kecil dari Outer Court. Pertarungan melawan tahun ketiga saat itu telah memberi mereka banyak manfaat. Terlebih lagi, dia telah menarik perhatian Akademi lebih dari 1 kali. Orang di sebelahnya harus menjadi keluarganya. Saat itu hari libur dan keluarganya datang mengunjunginya. Siapa itu? Tatapan Ling Yi melewati Nana, yang mengenakan topeng, dan mendarat di An Peijiu. Ketika dia melihat An Peijiu, pupil matanya mengecil. Itu dia. Mengapa dia ada di sini? Baiklah, kita akan memulai pelelangan hari ini. Silakan lihat di layar lebar. Saat dia berbicara, Ling Yi berbalik dan berjalan di belakang. Item pertama di layar adalah buah langka dan berharga yang juga diproduksi di kota Shrek. Ling Yi bergegas ke belakang panggung di mana sosok akrab lainnya bagi Lan Xuanyu sedang duduk dan minum teh. Penatua Su. Ling Yi membungkuk dengan hormat kepada Old Su. Su tua menganggukkan kepalanya. Mari kita mulai. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan saya akan kembali setelah selesai. Kali ini terutama untuk menampilkan bentuk sebenarnya dari tombak naga perak dan membuat beberapa berita sehingga dapat menyebar di federasi. Bab 444 Su tua memegang senjata ilahi. Ya, Penatua Su, saya melihat An Peijiu. Dia masih berada di zona eksklusif Shrek kita. Aku takut dia, seorang Peijiu. Siapa itu? Old Su bertanya dengan ragu. Kuil Dewa Perang ke-7, Dewa Perang Iblis An Peijiu, kata Ling Yi dengan suara rendah. Sebuah cahaya melintas di mata Old Su. Maksudmu kuil Dewa Perang mungkin bergerak. Dengan harga setinggi itu, apakah mereka dapat membayar begitu banyak uang? Sulit dikatakan, jawab Ling Yi. Jika itu hanya kuil Dewa Perang, itu tidak mungkin, tetapi mereka didukung oleh federasi. Jika federasi bersikeras untuk mendapatkan senjata ilahi ini, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya. Lagi pula, bagi federasi, ini hanyalah angka dan mereka dapat melakukan lindung nilai dengan memanipulasi mata uang. Elder Tree menyipitkan matanya. Kalau begitu biarkan mereka kecewa. Naikkan harga menjadi 1 triliun. Saya ingin melihat apakah mereka berani menggunakan 1 triliun koin federal untuk menawar. Bahkan jika mereka melakukannya, kami dapat mengatur seseorang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak mudah untuk mengambil senjata ilahi kita. Ya, barang pertama dilelang dengan sangat cepat. Lan Xuanyu terutama menemani keluarganya untuk tur hari ini dan tidak terlalu tertarik dengan pelelangan. Dia hanya terus menjelaskan aturan lelang. Mendengarkan harga barang satu persatu, Nan Cheng terdiam. Itu terlalu mahal, hanya beberapa buah ini yang sangat berharga. Lan Xuanyu berkata, dan itu ada hanya karena tunjangan akademi. Kami memiliki item lelang yang tidak dapat dilihat di tempat lain, jadi tidak terlalu mahal. Lagi pula, semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Barang-barang itu dilelang satu persatu,
tapi tidak banyak orang yang menawar hari ini. Hampir semua orang tertarik dengan kata-kata awal Ling Yiyi dan ingin melihat wujud sebenarnya dari senjata ilahi sesegera mungkin, jadi mereka tidak lagi tertarik dengan pelelangan. Waktu terus berlalu, dan barang-barang disajikan satu demi satu. Tidak ada kekurangan barang bagus di antara mereka. Item berikutnya adalah dari Grandmaster Spirit Forging peringkat 6. Itu adalah sepotong Spirit Forged Cloud Iron yang beratnya 3 kg. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk membuat armor pertempuran 2 kata. Harga awal adalah 500.000 koin federal, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 20.000 koin federal. Lelang dimulai sekarang. Logam Spirit Forged. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lan Xuanyu membelalak. 500.000 koin federal. Harga ini tidak terlalu mahal. Apakah logam halus spirit begitu murah? Perlu diketahui bahwa lambang kuning di sini dapat ditukar dengan 200.000 koin federal. 500.000 koin federal hanyalah 2,5 lambang kuning. Cloud Iron tidak dianggap terlalu mahal di antara logam langka, tetapi jika seseorang ingin membeli 1 meter kubik logam langka, mereka memerlukan setidaknya 2 lambang kuning. Dan untuk 1 meter kubik logam langka, sudah dianggap cukup bagus untuk bisa menempa beberapa puluh kilogram logam 1000 halus. Pemurnian roh membutuhkan 1 langkah pemurnian lagi dan ada kemungkinan besar untuk gagal. Mempertimbangkan ini, 500.000 hampir merupakan harga biaya, bukan? Itu harus menjadi kasus untuk pandai besi biasa. Sementara dia memikirkan hal ini, penawar lain di belakangnya meledak. Spirit Forged, logam Spirit Forged sebenarnya sudah dikirim ke rumah lelang. Ini terlalu langka, saya harus mendapatkannya dengan segala cara. 1 juta. Harga pertama menghancurkan keraguan di hati Lan Xuanyu. Berlipat ganda, sebenarnya berlipat ganda. Dia berbalik secara naluriah dan melihat penawar yang bersemangat. 1 juta bukanlah harga akhir, tetapi itu hanyalah permulaan. Para penawar dengan bersemangat mengajukan penawaran mereka dan harga Spirit Forged Cloud Iron mulai naik dengan cepat. Baru setelah melebihi 1,5 juta koin federal, harga secara bertahap melambat. Sepotong logam Spirit Forged bernilai begitu banyak uang. Orang harus tahu bahwa lambang ungu di rumah lelang hanya dapat ditukar dengan lebih dari 2 juta koin federal. Ini hampir setara dengan nilai lambang ungu. Logam Spirit Forged sebenarnya sangat berharga. Dong Qianqiu menyenggolnya dan bertanya. Lan Xuanyu bingung. Aku juga tidak tahu. Seorang Pei Jiu berkata, profesi pandai besi relatif terbatas. Tetapi di sisi lain, logam langka bermutu tinggi selalu kekurangan pasokan di pasar. Hampir semua peralatan jiwa bermutu tinggi di federasi terbuat dari logam langka, dan kualitas logam langka seringkali menentukan nilai barang itu sendiri. Sederhananya, sebagai anggota Shrek Academy, kalian semua harus tahu tentang Battle Armors dan kalian juga harus memilikinya di masa depan. Pembuatan Battle Armor membutuhkan logam langka, dan semakin tinggi grade armor, semakin tinggi persyaratannya. Bahkan, itu juga diperlukan untuk pembuatan mecha. Mecha paling mewah secara eksklusif terbuat dari logam bermutu tinggi. Logam langka pada level Spirit Forging memiliki kemampuan memperbaiki diri yang sangat kuat. Jika mecha memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, seberapa kuatkah itu? Ada juga banyak susunan jiwa inti untuk perangkat jiwa yang membutuhkan logam langka. Semakin tinggi peringkat logam langka, semakin tinggi efisiensi susunan jiwa, dan semakin lama daya tahannya. Jadi pikirkanlah, seberapa tinggi permintaan untuk logam bermutu tinggi. Asosiasi Pandai Besi Federasi memiliki status yang sebanding dengan Asosiasi Mecha Master karena hal ini. Dan hampir semua pandai besi berpangkat tinggi dikelola oleh asosiasi. Pembuatan logam langka bermutu tinggi dimonopoli oleh federasi, dan ini bukan lagi masalah harga. Dengan sepotong besar logam Spirit Forged yang muncul di pelelangan, bagaimana mungkin itu tidak diperebutkan? Lihat saja, pasti akan lebih dari 2 juta. Saat An Pei Jiu berbicara, harga lelang Cloud Iron di atas panggung sudah melebihi 2 juta koin federal. Tidak bisakah pandai besi menjualnya sendiri? Apakah mereka tidak dapat menghasilkan lebih banyak uang? Mengapa mereka dialokasikan ke federasi? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Seorang Pei Jiu berkata, karena terlalu sulit untuk merawat seorang pandai besi. Jika pandai besi ingin mencapai level Spirit Refinement, mereka harus menghabiskan logam langka dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana orang biasa mampu membelinya? Mereka perlu didukung oleh beberapa dukungan keuangan. Oleh karena itu,
Hampir semua pandai besi yang dapat melakukannya dipersiapkan secara khusus dan telah menandatangani perjanjian bahwa mereka hanya dapat menjual barang-barang tanpa masa depan mereka kepada investor mereka. Hampir semua faksi utama memiliki pandai besi mereka sendiri, tetapi tidak ada yang akan memiliki logam langka yang cukup. Tidak pernah ada situasi jenuh. Pikirkan tentang itu. Jika kita memiliki cukup logam langka bermutu tinggi, seseorang bahkan dapat membuat kapal perang. Tentu saja tidak mungkin karena kita bahkan jauh dari mampu membuat Mesya. Mesya yang bisa dibuat dengan 100 refined metal sudah menjadi yang terbaik di antara Mesya peringkat ungu. Jika dibuat dengan logam 1000 refined, mereka bahkan bisa mencapai peringkat hitam. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan An Peijiu sangat berguna bagi Lan Xuanyu. Jika pandai besi ingin meningkatkan, mereka akan membutuhkan logam langka dalam jumlah besar. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sepertinya sudah memilikinya. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam rencananya untuk mengandalkan penempaan di masa depan. Pada akhirnya, Cloud Iron ini dilelang dengan harga tinggi 2.260.000 koin federal. Itu bisa dianggap sebagai klimaks dari lelang. Setelah itu, beberapa barang lainnya dilelang, tetapi tidak menimbulkan banyak kehebohan. Selanjutnya, ini akan menjadi lelang besar kami. Kami telah menyiarkan pengantar mendetail berkali-kali dan telah beredar luas di federasi, jadi kami tidak akan membuang waktu lagi di sini. Selanjutnya, mari kita undang wakil Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek kita, pemimpin dan pendiri Sekolah Kehidupan, Penatuasu, untuk bertemu semua orang dengan senjata ilahi. Seluruh arena dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Semua orang menatap panggung dengan mata terbuka lebar. Senjata ilahi akan segera muncul. Mata seorang Peijiu berbinar. Senjata ilahi, itu adalah tombak naga perak. Lampu hijau menyala dan Su tua berambut putih muncul di atas panggung sambil tersenyum. Setelah melihat Old Su, Lan Xuanyu segera merasakan kedekatan. Old Su sebelumnya memberinya rui hijau dan itu sangat membantunya. Ini secara alami membuat Lan Xuanyu memiliki kesan yang baik tentang School of Life. Bab 445 Tombak Naga Perak dirampok. Saat Old Su muncul, energi kehidupan di seluruh aula lelang menjadi lebih padat. Semua orang secara tidak sadar menjadi tenang dan fokus padanya. Atas nama Shrek, saya menyambut semua orang yang berpartisipasi dalam lelang hari ini. Tombak naga perak, dalam arti tertentu, tidak untuk dijual, jadi kami menaikkan harganya menjadi 1 triliun hari ini. Publik mungkin akan mengkritik kami lagi besok, tapi itu tidak masalah. Siapa yang meminta lelaki tua ini berkulit tebal? Old Su berkata dengan bercanda. 1 triliun, harga tombak naga perak telah meningkat menjadi 1 triliun koin federal. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi mereka tidak bisa menahan napas. Shrek benar-benar hanya pamer, kan? Su tua menghela nafas pelan dan berkata, pemilik asli tombak naga perak terkait erat dengan Akademi Shrek kami. Senjata ilahi ini selalu disimpan di Akademi. Setelah menampilkannya untuk terakhir kalinya hari ini, itu akan dibawa kembali ke Akademi. Semuanya, tolong lihat. Saat dia berbicara, Old Su mengangkat tangan kanannya dan lampu hijau menyala di telapak tangannya. Warna di tengah cahaya itu dalam, seolah-olah ruang independen perlahan terbuka. Pada saat berikutnya, cahaya perak dengan gesit mengebor dan mendarat tanpa suara di telapak tangan tetua Su. Itu adalah tombak perak tanpa hiasan mewah. Itu benar-benar perak dan terlihat seperti ditempa dari logam perak biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, saat kemunculannya, udara di seluruh aula lelang sepertinya sedikit berubah. Udara sepertinya menjadi lengket. Lan Xuanyu menatap dengan mata terbuka lebar karena dia terkejut merasakan gelombang unsur yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar tombak perak itu. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas. Ada biru, merah, hijau, kuning, perak, hitam, dan emas. 7 elemen warna berbeda mengelilinginya, bersorak dan melompat kegirangan. Apakah ini senjata ilahi? Old Su tersenyum sambil melihat tombak di tangannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tombak naga perak di tangannya bergetar tanpa alasan dan fluktuasi unsur di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas. Mata Old Su terfokus, dan lampu hijau di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Itu adalah aura kehidupan yang sangat padat yang segera menyelimuti tombak naga perak,
ingin menekan senjata ilahi yang mengamuk entah dari mana. Pada saat itulah sosok merah gelap tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang Old Su. Dua sinar merah gelap menyilang dan menebas. Tidak ada aura apapun, dan penampilannya sangat tiba-tiba. Dengan kekuatan Old Su, dia hanya merasakannya ketika kedua lampu merah gelap itu hendak mencapainya. Namun, dia saat ini menekan tombak naga perak dengan sekuat tenaga dan sudah terlambat untuk memblokir mereka. Ekspresinya langsung berubah. Tombak naga perak di tangannya menusuk tanpa ragu. Cahaya perak yang menyilaukan berkedip-kedip, dan di bawah aliran energi kehidupan, cahaya tombak naga perak berkedip-kedip. Ding! Dengan suara garing, pusaran merah tua tiba-tiba muncul di belakang Old Su tanpa peringatan apapun. Seolah-olah meledak dalam sekejap dan kekuatan hisap yang kuat dilepaskan. Itu menarik Old Su dan ingin menariknya ke pusaran. Tidak hanya itu, daya isap dari pusaran itu terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga semua peserta lelang tersedot dan terlempar ke atas panggung. Siapa yang mengira seseorang benar-benar berani bergerak di kota Shrek? Ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, kekuatan orang ini cukup mengejutkan semua orang. Orang harus tahu bahwa Sutua adalah wakil Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut dan juga pemimpin sekolah kehidupan. Basis kultivasinya sangat menakutkan dan dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa sejati. Pada saat yang sama, dia juga penjaga pohon abadi. Di dalam kota Shrek, dia bisa meminjam kekuatan pohon abadi kapan saja. Ini juga alasan mengapa Akademi mengizinkannya membawa tombak naga perak. Saat berada di sekitar pohon abadi, dia adalah salah satu orang terkuat di Akademi Shrek. Namun, kekuatan tempur yang dilepaskan oleh penyergap itu terlalu kuat. Di bawah ledakan keras dari tombak naga perak, Sutua sebenarnya tidak bisa bergerak. Dengan mendengus dingin, kaki Old Su tiba-tiba mengakar dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau. Dia menggelengkan kepalanya dan janggutnya berkibar, berubah menjadi tanaman merambat tebal yang menyembur keluar dan menjerat penawar di udara, mencegah mereka tersedot oleh kekuatan isap di belakangnya. Dentang, dentang, dua bilah merah gelap menebas punggung tetua itu. Serangan itu terlalu cepat. Saat berikutnya, sosok merah tua benar-benar menembus tubuh sesepuh dan meninggalkan luka yang dalam di pinggangnya, hampir memotongnya menjadi dua. Tapi ekspresi Old Su tidak berubah sama sekali. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, matanya bersinar dengan warna emas yang cemerlang. Seluruh kota Shrek sedikit bergetar karena ini. Sejumlah besar energi kehidupan meletus seketika. Pada saat yang sama Sutua pulih dari luka-lukanya, auranya melonjak. Pohon abadi, suara rendah dan serak bergema. Tapi di saat berikutnya, warna merah tua itu tiba-tiba berubah menjadi merah murni, sebening kristal seperti batu delima. Old Su hanya merasa bahwa Divine Sense-nya menjadi sedikit linglung. Detik berikutnya, lengan kanannya sudah lepas dari tubuhnya. Meskipun dia menumbuhkan lengan kanan lainnya hampir secara instan, tangan kanannya sebelumnya memegang tombak naga perak. Orang itu meraih tombak naga perak dan menghilang dalam kilatan cahaya merah tua. Bajingan, Old Su berkata dengan marah. Jumlah energi kehidupan yang mengerikan segera mengalir keluar dan menyegel ruang di sekitar mereka. Namun, sosok itu sepertinya telah benar-benar menghilang dan sudah tidak terlihat lagi. Semua ini mungkin terdengar lambat, tetapi sebenarnya terjadi dalam sepersekian detik. Dari serangan mendadak hingga pencurian yang berhasil, sosok merah tua itu hanya menarik napas beberapa kali. Tombak naga perak dicuri. Saat ini, tubuh Lan Xuanyu masih di udara. Akar yang membungkus semua orang menempatkan mereka kembali ke tempat duduk mereka. Termasuk An Peijiu, sosok Old Su berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Seorang Peijiu juga tersedot oleh kekuatan hisap yang kuat dan juga diselamatkan oleh akar Old Su. Dia tahu bahwa dia cukup kuat, tetapi dua orang yang bertarung di atas panggung tadi jelas merupakan pembangkit tenaga peringkat dewa terkuat di dunia. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dan masih dikendalikan tanpa daya. Di mana Guru Nana? Tepat pada saat ini, suara terkejut Lan Xuanyu bergema di telinga An Peijiu. Dia segera memutar kepalanya karena terkejut. Bukankah begitu, Nana, yang baru saja duduk di sebelahnya, sudah tidak bisa ditemukan. Kota Shrek, 50 km jauhnya. Dalam kehampaan, sebuah retakan tiba-tiba muncul dan sesosok merah tua muncul.
Dia mengenakan jubah merah gelap dan memegang dua bilah merah gelap di tangan kanannya dan tombak naga perak di tangan kirinya. Lengan kanan Old-Su telah menghilang. Jubah merah gelap di belakangnya terus menyemburkan api merah gelap. Dia mengenakan topeng yang menutupi penampilan aslinya. Dia menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri, syukurlah, jubah penyembunyian ilahi dapat menyembunyikan auraku. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melarikan diri dari pohon abadi. Saya harus meninggalkan planet induk secepat mungkin. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Riak air muncul ke segala arah di udara. Cahaya perak berkedip dan sesosok muncul tidak jauh darinya. Rambut peraknya diikat menjadi kepang panjang di bagian belakang kepalanya dan dia mengenakan topeng, hanya memperlihatkan sepasang mata ungu jernih. Beri aku tombak naga perak, katanya acuh tak acuh. Bab 446 Dewa Perang Iblis Anpejiu. Pupil di balik topeng mengerut. Dia tidak tahu bagaimana seseorang bisa mengejarnya meskipun ada jubah penyembunyian ilahi. Itu bahkan mampu menyembunyikan auranya dan Divine Sense-nya dari keberadaan di tingkat pohon abadi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia sudah merencanakan untuk waktu yang sangat lama demi bergerak hari ini, dan seharusnya tidak ada celah. Rencananya seharusnya sangat mudah. Itulah mengapa dia berani bergerak pada saat genting, dengan mengandalkan dua senjata ilahi miliknya. Dia tidak berharap bahwa dia masih akan dihentikan. Juga, dalam ingatannya, orang di hadapannya ini bukan anggota elit Akademi Shrek manapun. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tombak naga perak di tangannya bergetar hebat. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan sucinya untuk mengendalikannya. Namun, wanita di seberangnya hanya memberi isyarat dan tombak naga perak di tangannya mengeluarkan nyanyian naga yang menyenangkan. Itu adalah nyanyian naga yang membawa kegembiraan, kerinduan, keinginan, dan emosi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ilahi itu hidup, dan semuanya memiliki emosinya sendiri. Perasaan dari senjata ilahi yang kuat tidak kalah dengan manusia, tetapi biasanya tidak akan menunjukkannya. Pada saat ini, tombak naga perak di tangannya bergetar hebat. Di permukaan tombak, sisik perak oval muncul, dan bagian bawah tombak terbelah. Permata perak putih muncul dan melepaskan cahaya pelangi. Orang itu tidak bisa lagi memegang senjata ilahi di tangannya. Diiringi dengan nyanyian naga yang mengejutkan, tombak naga perak benar-benar melambung ke langit dan berubah menjadi sosok naga perak yang berputar ke atas. Bagaimana ini mungkin? Orang itu berseru. Saat berikutnya, tombak naga perak yang telah berubah menjadi naga perak turun dari langit dan mendarat di telapak tangan wanita itu. Tombak naga perak di tangannya berubah. Ujung tombak menghilang dan digantikan oleh permata perak besar dengan lingkaran cahaya pelangi. Sisik oval pada gagang panjang menonjol keluar dan berubah menjadi tongkat. Ada kegembiraan yang langka di mata ungunya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bahagia, dia merasa seperti seorang teman lama telah kembali ke sisinya. Dia dengan lembut melambaikan tongkat yang dibentuk oleh tombak naga perak dan dunia di sekitarnya segera berubah menjadi pelangi. Pria berjubah merah tua itu merasa bahwa semua energi langit dan bumi tidak ada hubungannya lagi dengannya saat ini dan orang yang berhadapan dengannya adalah pusat dunia. Tingkat 11. Serunya kaget. Nyah. Wanita berambut perak itu melambaikan tongkat di tangannya dengan acuh tak acuh dan langit langsung bergetar. Seolah-olah kekuatan tolak yang kuat muncul dari udara tipis dan sosok merah tua itu dikirim terbang sejauh 10.000 meter. Pada saat berikutnya, cahaya perak meringkuk dan terbang ke langit. Tepat pada saat ini, seluruh langit telah berubah warna menjadi hijau. Sosok merah tua itu menggertakkan giginya. Senjata ilahi yang dia peroleh dengan susah payah hilang begitu saja. Dan sekarang, dia akan menghadapi kemarahan seluruh planet Douluo. Sebagai inti planet, kemarahan pohon abadi adalah kemarahan planet. Tidak hanya dia tidak mendapatkan senjata ilahi, tetapi dia bahkan harus disalahkan. Betapa tragisnya ini. Rumah lelang Shrek telah ditutup. Pada saat ini, meskipun seluruh kota Shrek masih tenang, aura yang sangat kuat telah mengelilingi rumah lelang. Kemana Guru Nana pergi? Lan Xuanyu menatap An Peijiu. Keringat dingin muncul di dahi An Peijiu. Jika bukan karena dia bisa melihat dengan jelas Nana di sisinya saat sosok merah tua itu muncul, dia pasti sudah menduga bahwa Nana lah yang melakukannya. Tapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tiba-tiba menghilang di sebelahnya. Apa yang harus dia lakukan? Untuk sesaat, hatinya berantakan. Dia sangat menyesal menerima misi ini. Pada saat itu,
Yang dia inginkan hanyalah lebih dekat dengan pembangkit tenaga listrik peringkat dewa dan merasakan kekuatannya sehingga dia dapat menerima pencerahan untuk terobosan masa depannya. Tapi siapa yang mengira hal sebesar itu akan terjadi di kota Shrek? Ini akan mengguncang langit. Seseorang telah merebut senjata ilahi dari Akademi Shrek dan benar-benar berhasil. Ini tidak hanya akan mengguncang federasi, tetapi yang lebih penting, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi. Aku di sini. Aku baru saja dikirim ke sana. Saat itu, suara Nana terdengar. Semua orang berbalik dan melihat Nana duduk di sisi lain barisan dan berjalan ke arah mereka. Setelah mendengar suaranya, An Peijiu menghela nafas lega seolah-olah beban yang sangat berat telah diangkat dari pundaknya. Tidak apa-apa selama orang ini masih ada. Dia paling takut Nana menjadi orang yang merebut senjata ilahi dan kemudian pergi begitu saja. Mustahil untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah dewa perang dari kuil dewa perang dari Akademi Shrek. Begitu Shrek menyelidiki, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan keluar dari belakang panggung. Tatapan Ling Yi langsung tertuju pada An Peijiu saat dia melangkah maju. Seorang Peijiu menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Selama Nana tidak hilang dan masih di sini, dia tidak terlalu khawatir lagi. Jika sesuatu terjadi, atasan akan mengurusnya. Devil War God An Peijiu, apa rencanamu untuk datang ke Shrek? Ling Yi bertanya dengan dingin. Dewa Perang Iblis. Mendengar gelar ini, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu tercengang, sementara Nan Cheng dan Lan Xiao melebarkan mata. Hanya orang-orang dari kuil Dewa Perang yang dapat menyebut diri mereka sebagai Dewa Perang di Federasi. Selain itu, dia adalah Dewa Perang sejati, bukan Dewa Perang cadangan atau anggota kuil Dewa Perang. Ini berarti bahwa orang yang mengobrol dengan mereka dan tampak sangat mudah didekati sebenarnya adalah Dewa Perang yang bertugas dari kuil Dewa Perang. Seorang Peijiu berkata, saya hanya menemani seorang teman untuk melihat murid-muridnya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Apa yang baru saja terjadi? Seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah di Shrek Academy. Ling Yi berkata dengan dingin, aku perlu mengetahui seluruh tujuanmu. Sebelum kita sampai ke dasar ini, saya khawatir Anda harus tetap tinggal. Seorang Peijiu tidak membela diri atau melawan dan hanya mengangguk. Saya akan bekerja sama, tetapi bisakah saya menghubungi kantor pusat? Ling Yi ragu-ragu sejenak tetapi masih menganggukkan kepalanya. Tentu, ini adalah masalah yang sangat penting. Hilangnya tombak naga perak bukan hanya urusan Shrek. Hubungi kuil Dewa Perang dan beritahu mereka yang sebenarnya. Master Pavilion kami akan segera datang. Master Pavilion Dewa Laut, pemimpin sejati Akademi Shrek, atau lebih tepatnya, salah satu pemimpin teratas di Federasi, eksistensi legendaris. Sangat sedikit orang yang tahu siapa Master Pavilion Dewa Laut itu, dan dia sangat misterius. Akademi Shrek memiliki 4 wakil Master Pavilion, dan semuanya adalah entitas peringkat dewa. Biasanya, hanya 4 wakil Master Pavilion yang akan muncul, tetapi siapa yang mengira bahwa Master Pavilion Dewa Laut sendiri akan secara pribadi datang untuk mendapatkan tombak naga perak. Untuk sesaat, keadaan pikiran santai An Peijiu menjadi tegang lagi. Bisakah mereka mengatakan bahwa Nana adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Jika mereka bisa, itu akan sangat merepotkan. Untuk sesaat, dia merasakan sakit kepala yang membelah. Dia seharusnya tidak datang ke pelelangan ini. Jika dia tidak datang, tidak akan ada banyak masalah. Senior, bagaimana dengan kita? Haruskah kita tinggal juga? Lan Xuanyu bertanya pada Ling Yi. Ling Yi meliriknya dan berkata, tunggu sebentar, kita harus melakukan beberapa rekaman dulu. Baiklah, Lan Xuanyu setuju. Dia kemudian menoleh ke Lan Xiao dan Nan Cheng. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Mari kita tunggu di sini sebentar. Baiklah, baiklah. Nan Cheng dengan cepat setuju. Adegan barusan telah membuat mereka sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran tingkat ini. Meskipun itu terjadi dalam sepersekian detik, aura menakutkan dan kekuatan hisap yang tak tertahankan telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Bab 447 Master Pavilion Dewa Laut. Nana juga duduk. Matanya tenang, tetapi ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Beberapa orang yang mengenakan seragam Akademi Shrek masuk. Mereka semua berpakaian merah dan mewakili pengadilan dalam. Ada lebih dari 20 murid pengadilan negeri Akademi Shrek. Yang tertua tampaknya berusia 40-an,
sedangkan yang termuda berusia sekitar 20 tahun. Semuanya terlihat sangat serius. Lan Xuanyu bahkan melihat beberapa wajah yang dikenalnya, termasuk Tang Yue. Mereka merekam penawar dan memeriksa identitas mereka. Ikuti aku, Xuanyu, bawa keluargamu ke sini. Dewa Perang Iblis, siapa temanmu? Ling Yi berjalan mendekat dan bertanya langsung. Seorang Pei Jiu menatap Nana dan berkata, itu dia. Dia dulunya adalah guru Lan Xuanyu dan namanya adalah Nana. Saat itulah Ling Yi menyadari keberadaan Nana. Melihat wajahnya yang ditutupi topeng, dia mengerutkan kening dan bertanya pada An Pei Jiu, orang-orangmu. Seorang Pei Jiu ragu sejenak tapi masih mengangguk. Mereka adalah orang-orang kita. Ling Yi berkata, kalau begitu biarkan dia berkumpul. Di bawah kepemimpinannya, semua orang dibawa ke Longe di belakang panggung. Saat ini, sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana. Kamu lagi. Sebuah suara yang dalam bergema dan tatapan terkejut mendarat di Lan Xuanyu. Itu adalah pria parubaya yang bermartabat dengan penampilan yang bermartabat. Lan Xuanyu, di sisi lain, tertegun. Siapa ini? Apa saya kenal dia? Ling Yi dengan cepat berkata, Xuanyu, ini wakil Master Pavilion Dewa Laut kami, Wang Tianyu, Master Pavilion Wang. Lan Xuanyu tidak mengenalnya, tetapi Wang Tianyu mengenal teman kecil ini. Dia telah memperhatikan Lan Xuanyu sejak dia merenggutnya dari sekolah kehidupan di Danau Dewa Laut dan setelah itu ada keributan dengan Tang Le yang datang ke Akademi Shrek untuk mengunjunginya. Dia bahkan sangat jelas tentang hasil ujian akhir Lan Xuanyu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Lan Xuanyu ada di sini? Halo, Master Pavilion Wang. Lan Xuanyu dengan cepat membungkuk hormat. Halo, Dewa Guntur yang terhormat, saya An Pei Jiu. Seorang Pei Jiu melangkah maju dan membungkuk hormat. Dewa Petir Douluo Wang Tianyu adalah sosok yang sangat penting di Akademi Shrek, dan juga yang paling terkenal di antara eksistensi kuat di Akademi Shrek. Wang Tianyu mengangguk. Bibir Ling Yi bergerak saat dia mengirimkan beberapa kata kepadanya. Tatapan Wang Tianyu beralih ke arah Nana dan matanya menyipit. Bisakah kamu melepas topengmu? Nana berkata dengan acuh tak acuh, mengapa saya harus melepas topeng saya? Wang Tianyu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, mengapa kamu tidak bisa melepasnya? Nana berkata, karena aku tidak mau. Nana, seorang Pei Jiu sedikit cemas. Apa status Wang Tianyu? Dia adalah salah satu pakar top di dunia. Dia sangat berpengaruh dan memiliki status lebih tinggi dari Old Su. Juga, dia selalu berperang. Saat itu, dia telah pergi ke kuil Dewa Perang sebelum dia menjadi dewa, karena menantang kuil Dewa Perang dan bertarung dengan sengit selama 3 hari. Bahkan dengan kekuatan judul Douluo, dia berani menantang pembangkit tenaga dewa. Dia selalu sangat pemarah. Wang Tianyu berkata, menurut video yang kami tarik, setelah penyerang menghilang, Anda menghilang selama beberapa waktu. Meskipun sangat singkat, tolong jelaskan kemana Anda pergi. Nana berkata, aku mengejar orang itu. Kau menyusulnya. Mata Wang Tianyu terfokus. Tidak, auranya mungkin disembunyikan oleh senjata ilahi, jadi aku tidak punya cara untuk menguncinya. Saya hanya mengejarnya berdasarkan fluktuasi spasial yang tertinggal dan tidak berhasil mengejarnya sebelum kembali, kata Nana dengan sangat tenang. Dari kata-katanya, Wang Tianyu tidak salah dengar. Nada, ekspresi, dan auranya sangat tenang. Wang Tianyu menyipitkan matanya. Aku ingin tahu sejak kapan kuil Dewa Perang memiliki ahli sepertimu. Seorang Pei Jiu dengan cepat berkata, keberadaan Nona Nana selalu menjadi rahasia kuil Dewa Perang kita. Itu hanya kebetulan bahwa dia menerima Xuanyu sebagai muridnya dan mengajarinya beberapa teknik kultivasi. Dia datang khusus untuk menemuinya kali ini dan kuil Dewa Perang kami berjanji bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami pasti akan bekerja sama dengan Shrek untuk menemukan pencuri itu. Wang Tianyu menganggukkan kepalanya dengan lembut. Tolong tinggal sebentar, semuanya. Master Pavilion akan segera datang. Begitu Master Pavilion ada di sini, kami akan membuat keputusan. Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke sofa di samping dan duduk, menutup matanya untuk beristirahat. Seorang Pei Jiu menatap Wang Tianyu dengan heran. Sejak kapan mantan Dewa Petir Douluo begitu mudah diajak bicara? Dewa Petir dikenal karena sifatnya yang suka berperang. Dia pasti sudah melihat bahwa Nana adalah dewa tapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Ini benar-benar tidak normal. Tanpa sepengetahuan mereka, Wang Tianyu, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup saat ini, memiliki kegemparan besar di hatinya.
Dia tidak menyelidiki. Tentu saja dia melakukannya. Seperti yang diketahui An Peijiu, dia sangat agresif. Ketika dia pertama kali melihat Nana, dia menyelidikinya dengan Divine Sense-nya. Namun, dia merasa bahwa Divine Sense Nana seperti lautan luas yang langsung melahapnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menariknya kembali. Di antara pembangkit tenaga peringkat dewa, menggunakan Divine Sense untuk menyelidiki dapat dilihat sebagai provokasi. Wang Tianyu sangat percaya diri dengan Divine Sense-nya sendiri, itulah sebabnya dia melakukan ini. Tapi yang dia rasakan adalah bahwa Divine Sense pihak lain lebih kuat darinya, jadi kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Dia tahu semua elit kuil Dewa Perang, tetapi dia belum pernah mendengar tentang kuil Dewa Perang yang memiliki Dewa Perang wanita yang sebenarnya begitu kuat. Meskipun Divine Sense tidak menentukan kekuatan pertempuran penuh dari pembangkit tenaga dewa, itu mewakili setidaknya setengahnya. Divine Sense-nya langsung dimakan oleh pihak lain, yang berarti Divine Sense pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Sementara dia terkejut, dia semakin penasaran dengan Lan Xuanyu. Apakah anak ini magnet? Ada selebriti peringkat dewa terakhir kali dan dia benar-benar seorang superstar. Wang Tianyu melakukan penelitian dan menemukan bahwa orang itu sangat kuat. Dan sekarang peringkat dewa lain telah muncul. Dia tidak terlihat lebih lemah dari yang sebelumnya dan itu adalah seorang wanita. Ada sangat sedikit pembangkit tenaga wanita peringkat dewa. Jika kuil Dewa Perang mengumumkan ini kepada publik, itu mungkin akan mengejutkan federasi. Apakah dia pembangkit tenaga listrik yang diam-diam dipersiapkan oleh federasi? Semua orang menemukan tempat untuk duduk dan Nana secara alami duduk di sebelah Lan Xuanyu tanpa melepas topengnya. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan beberapa orang masuk. Orang di depan mengenakan gaun putih panjang. Anehnya, dia mengenakan topi di kepalanya dan kerudung putih menutupi wajahnya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita dengan sosok yang anggun. Di belakangnya ada dua orang. Salah satunya adalah Old Su, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya. Yang lainnya adalah seorang pemuda tampan yang tampaknya berusia 20-an dan berpakaian putih. Tapi dari cara dia berjalan di samping Old Su, orang bisa tahu bahwa statusnya di Shrek Academy tidak lebih rendah dari Old Su. Tuan Pavilion, Wang Tianyu berdiri dan membungkuk pada wanita di depan. Dewa guntur ini sebenarnya tampak sangat hormat. Seorang Peijiu merasakan napasnya menjadi lebih cepat. Master Pavilion Dewa Laut adalah seorang wanita. Mungkin tidak banyak orang di seluruh federasi yang mengetahui hal ini, bukan? Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa tahu dari penampilan Wang Tianyu seperti apa keberadaan Master Pavilion Dewa Laut itu. Dewa guntur yang sombong sebenarnya sangat menghormatinya. Yang lain sudah berdiri. Seorang Peijiu tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Jumlah pembangkit tenaga peringkat dewa di ruangan ini hari ini mungkin mewakili setengah dari federasi, bukan? Master Pavilion Dewa Laut berjalan ke area terdalam dan duduk. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jubah penyembunyian ilahi. Itu adalah senjata ilahi ke-10. Bahkan pohon abadi tidak dapat mengunci lokasinya. Kami telah menutup semua pusat luar angkasa di planet Douluo. Kecuali dia dapat melakukan perjalanan melalui lautan bintang dengan tubuh fisiknya, dia tidak akan dapat pergi. Suaranya sangat dingin dan tidak enak didengar, tapi bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Bab 448 Aku lebih suka kamu lenyap dahulu. Nana mengerutkan alisnya dan menoleh untuk melihat Master Pavilion Dewa Laut tanpa sadar. Seolah merasakan tatapannya, Master Pavilion Dewa Laut berbalik untuk melihat ke arahnya. Salah satunya mengenakan topeng dan yang lainnya mengenakan kerudung. Master Pavilion Dewa Laut tiba-tiba berdiri. Karena tiba-tiba, Old Su, pemuda berpakaian putih, dan Wang Tianyu terkejut dan secara naluriah memfokuskan Divine Sense mereka. Anda, suara Master Pavilion Dewa Laut tiba-tiba bergetar. Nana tertegun. Kamu kenal saya. Master Pavilion Dewa Laut tiba-tiba mengangkat kerudungnya dan memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Lihat siapa aku. Nana menatap wajahnya dan tertegun sejenak. Memang, dia merasa familiar dengan wajah orang ini, tapi dia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Apakah Anda benar-benar mengenal saya? Lalu siapa aku? Nana memandangnya ragu. Bisakah kamu melepas topengmu agar aku melihatnya dan biarkan aku memastikannya? Master Pavilion Dewa Laut bertanya dengan suara bergetar.
Nana mengangkat tangannya dan melepas topengnya. Seluruh ruangan langsung menyala. Pria muda berbaju putih yang berdiri di belakang Master Pavilion Dewa Laut tiba-tiba gemetar dan berteriak, "Itu kamu tidak mati." Ini benar-benar. Diam, Master Pavilion Dewa Laut tiba-tiba berteriak. Pria muda berbaju putih itu juga gemetar karena kegembiraan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Nana menatap Master Pavilion Dewa Laut dan kemudian ke pemuda berbaju putih. Kalian mengenaliku." Seorang Peijiu memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek benar-benar mengenal Nana. Dia dihidupkan kembali dari es berusia 1000 tahun. Bukankah itu berarti Master Pavilion Dewa Laut dan pemuda berpakaian putih di depannya adalah eksistensi yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun? Master Pavilion Dewa Laut menarik napas dalam-dalam. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Nana menggelengkan kepalanya. Master Pavilion Dewa Laut secara naluriah bertanya, "Di mana Anda saat bangun?" Nana menatap An Peijiu. Seorang Peijiu dengan cepat berkata, "Pavilion Master, ini adalah rahasia federal, aku. Saya tidak peduli rahasia federal apa yang Anda miliki, Anda dapat pergi sekarang. Kembali dan minta guru kuil Dewa Perang Anda untuk datang secara pribadi. Katakan padanya bahwa saya memintanya untuk datang dan membawa semua informasi tentang orang ini. Jika tidak, saya akan pergi dan merobohkan kuil Dewa Perang." "Bagaimana federasi menangani ini adalah masalahmu," kata Master Pavilion Dewa Laut dengan dingin. Pemuda berpakaian putih di sebelahnya melambaikan tangannya dan cahaya kuning menyelimuti tubuh An Peijiu. Detik berikutnya, An Peijiu menghilang seperti debu. Lan Xuanyu melihat segala sesuatu di hadapannya dengan bingung. Satu-satunya hal yang hampir tidak bisa dia mengerti adalah bahwa orang-orang ini sepertinya mengenal Guru Nana. "Semua orang, silakan pergi dulu." Master Pavilion Dewa Laut melambaikan tangannya. Ootsu menunjuk dirinya sendiri dengan ragu. "Saya, Su kecil, kamu juga keluar. Kamu dan Tianyu berjaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Bawa yang lain ke longel lain untuk beristirahat. Kita perlu bicara." Nana melirik Lan Xuanyu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang lainnya segera dibawa keluar, hanya menyisakan pemuda berjubah putih, Master Pavilion Dewa Laut, dan Nana di dalam ruangan. "Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa?" tanya Master Pavilion Dewa Laut. Nana menggelengkan kepalanya. "Merekalah yang melelehkanku dari es. Aku telah kehilangan ingatanku. Saya tidak ingat, hanya memikirkannya saja sudah membuat saya pusing." "Apa kau sendirian? Mereka hanya menyelamatkanmu?" Master Pavilion Dewa Laut bertanya dengan cemas. Nana berkata, "Aku satu-satunya. Mungkinkah ada orang lain?" "Mereka mengatakan bahwa saya seharusnya sudah dibekukan setidaknya sejak 1000 tahun yang lalu." Master Pavilion Dewa Laut tersenyum pahit. 1000 tahun, ini lebih dari 1000 tahun. Kamu mengambil tombak naga perak, kan? Nana mengerutkan kening tetapi tidak menyangkalnya. "Saya menyusul orang itu dan mendapatkannya. Anda menginginkannya kembali?" "Tidak, itu milikmu." Master Pavilion Dewa Laut menggelengkan kepalanya. "Itu adalah pohon abadi yang meminta kami untuk memajang tombak naga perak. Aku tidak mengerti apa yang terjadi pada awalnya, tetapi sekarang aku memikirkannya, itu pasti merasakan keberadaanmu dan ingin menggunakan tombak naga perak untuk menemukanmu," kata Master Pavilion Dewa Laut dengan lembut. "Siapa saya?" tanya Nana ragu. Master Pavilion Dewa Laut menggelengkan kepalanya. "Aku belum bisa memberitahumu. Saya harus meminta instruksi dari pohon abadi. Identitas Anda melibatkan banyak hal. Berapa hari lagi Anda akan tinggal di Akademi Shrek?" Nana berkata, "Apakah kalian tidak ingin memaksaku untuk tinggal?" Master Pavilion Dewa Laut menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak ingin tinggal, siapa yang bisa menahanmu di sini?" Nana berkata, "Saya ingin tinggal dan mengajar Xuanyu. Kuil Dewa Perang mengatakan bahwa saya tidak bisa tinggal di Shrek dan telah mengizinkan saya untuk menjadi guru di Akademi Master Jiwa Sun Moon Kekaisaran. Saya akan mengunjungi Xuanyu sesekali." "Xuanyu." Master Pavilion Dewa Laut memandang pemuda berbaju putih di belakangnya dengan ragu. Pria muda berbaju putih berkata, "Itu anak yang tadi, tahun pertama dari Outer Court. Saya mendengar dari Tianyu bahwa dia adalah anak yang luar biasa di antara tahun-tahun pertama." Master Pavilion Dewa Laut memandang Nana. "Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di Akademi Shrek dan menjadi guru di sini." Nana berkata, "Kamu tidak akan memberitahuku apa yang terjadi di masa lalu.
Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, itu tidak mempengaruhi kecerdasannya. Dia jelas tahu bahwa Master Pavilion Dewa Laut tidak ingin memberitahunya apa yang terjadi di masa lalu. Master Pavilion Dewa Laut bertanya, apakah Anda puas dengan kehidupan Anda saat ini? Nana tercengang. Tentu. Master Pavilion Dewa Laut berkata, lalu mengapa kamu harus tahu tentang masa lalu? Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Nana mengerutkan kening. Sepertinya aku pernah melakukan sesuatu sebelumnya. Master Pavilion Dewa Laut berkata dengan lemah, itu sudah lama sekali. Itu semua di masa lalu. Bahkan jika Anda mengetahuinya, itu tidak berarti banyak sekarang. Nana berkata, tetapi saya masih merasa ada beberapa hal yang harus saya ingat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya sekarang. Master Pavilion Dewa Laut berkata, memikirkannya mungkin menambah masalah yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Setidaknya, aku tidak akan memberitahumu. Jika Anda benar-benar dapat mengingatnya, cepat atau lambat itu akan terjadi. Apakah kita berteman sebelumnya? Nana tiba-tiba bertanya. Master Pavilion Dewa Laut tertegun. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kurasa tidak. Nana bertanya, lalu musuh. Master Pavilion Dewa Laut menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Kuil Dewa Perang sepertinya tidak mengizinkanku tinggal di Shrek, bukan? Tanya Nana. Sebuah cahaya melintas di mata Master Pavilion Dewa Laut, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, kekuatanmu masih ada. Jadi, mereka pasti tidak akan mengizinkan Anda bergabung dengan Shrek. Sebenarnya, berada di Imperial Sun Moon Soul Master Academy juga merupakan pilihan yang bagus. Jika Anda bersedia datang ke Shrek, Anda dapat mengunjungi murid Anda kapan saja. Nana mengangguk. Master Pavilion Dewa Laut berkata, maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang masa lalu. Ini untuk kebaikan Anda sendiri, dan juga untuk kebaikan beberapa orang. Dan sedikit keegoisan dariku. Nana berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan, tetapi jika kamu tidak ingin mengatakannya, biarlah. Seperti yang Anda katakan, saya tidak ingin menambah masalah saya. Master Pavilion Dewa Laut menatapnya dengan tatapan yang rumit. Nana tiba-tiba berkata, bagimu, tubuhmu sangat unik. Master Pavilion Dewa Laut menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya sendiri. Terbiasalah. Aneh? Ya, deskripsi Anda sudah sangat konservatif. Aku tahu bahwa aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Mari kita berhenti di situ untuk hari ini. Saya akan memastikan semuanya normal. Aku masih akan menyegel informasinya dan yang lain masih akan mencoba mencari tombaknya, tapi kalian semua akan kembali ke kehidupan kalian yang biasa dan tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini dengan kalian. Selamat tinggal, kalau begitu. Master Pavilion Dewa Laut berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Nana. Sebenarnya, aku tidak terlalu ingin melihatmu. Aku lebih suka kau menghilang sejak lama. Bab 449 membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Aku bisa merasakan permusuhanmu, tetapi kamu juga mengatakan bahwa kami bukan musuh. Nana memandangnya dengan tenang. Dalam arti tertentu, tidak salah menyebut kami musuh. Master Pavilion Dewa Laut tertawa mencela diri sendiri dan mendorong membuka pintu. Pria muda berbaju putih mengikuti di belakangnya. Setelah melihat mereka pergi, mata Nana menjadi kosong sekali lagi. Siapa saya? Dia benar-benar mengenaliku. 1000 tahun, atau lebih dari 1000 tahun. Nana dan timnya diizinkan kembali ke Akademi Shrek, bahkan ada mobil yang mengantar mereka kembali ke Wisma. Seorang Pejiu juga dibebaskan, dan semuanya tampak kembali normal. Tapi berita tentang Silver Dragon Spear yang dicuri menyebar ke seluruh federasi dalam waktu singkat. Untuk sesaat, seluruh federasi terguncang. Siapa sebenarnya itu? Siapa yang berani menyerang kota Shrek dan benar-benar mencuri tombak naga perak? Ini tidak terbayangkan. Orang harus tahu bahwa Akademi Shrek, yang mendapat dukungan dari pohon abadi, dalam arti tertentu, dapat membuat siapapun tidak dapat bersembunyi di seluruh planet induk. Tapi pencuri itu sepertinya telah menghilang begitu saja. Semua pusat luar angkasa telah disegel, tetapi mencari seseorang di planet tanpa kemampuan deteksi kehidupan pohon abadi, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kota Langit Abadi. Di ruangan yang sunyi, Master Pavilion Dewa Laut telah mengenakan kerudungnya lagi dan duduk dengan tenang di satu-satunya bantal di ruangan yang sunyi itu. Pria muda berbaju putih duduk 2 meter darinya.
Kenapa kamu tidak memberitahunya? Dia tidak akan lagi menjadi musuh kita, juga tidak akan menjadi musuh federasi. Juga, jika orang itu benar-benar cukup, Master Paviliun Dewa Laut berteriak dengan suara yang dalam, saya tidak ingin mendengar ini. Aku tidak ingin dia terluka lagi. Apakah Anda lupa bagaimana mereka pergi saat itu? Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi mereka tidak mati. Nana dibebaskan dari segel es. Rasa sakit dan penderitaan macam apa yang dia alami. Mereka sepertinya telah melupakan masa lalu, jadi biarkan mereka memiliki kehidupan baru. Mungkin bagus untuk mereka berdua jika mereka tidak berinteraksi lagi. Apakah kamu masih memikirkan dia? Pria muda berbaju putih itu memiliki pandangan yang rumit di matanya. Bocah tak tahu malu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan gurumu seperti itu? Kemarahan Master Paviliun Dewa Laut tiba-tiba berubah menjadi kekerasan. Pria muda berbaju putih itu tersenyum pahit. Guru, jika Anda tidak memberitahu saya akan lupa. Kami telah bersama selama bertahun-tahun. Omong-omong, saya benar-benar lupa segalanya. Aku lupa lagu Golden Dragon Moon dan Silver Dragon dan Skillin. Saya minta maaf. Suara Master Paviliun Dewa Laut tiba-tiba menjadi rendah dan dalam. Mungkin saya sudah hidup terlalu lama dan mentalitas saya tidak lagi sama. Atau mungkin karena saya bukan orang normal sejak awal. Saya sudah terlalu lama duduk di posisi Master Paviliun Dewa Laut. Saya lelah dan ingin pensiun. Saya akan menyerahkannya kepada Anda di masa depan. Apakah Anda pikir saya akan melakukannya? Tidak banyak perbedaan antara masa tinggal Anda di sini dan masa tinggal saya. Jika Anda pergi, apa gunanya saya tinggal? Saya sudah terbiasa berada di sisi Anda, baik sebagai murid Anda atau sebagai teman Anda. Dimanapun Anda berada, saya akan berada di sana. Meskipun saya tahu bahwa di dalam hati Anda, saya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya, saya bersedia. Apa yang kita lakukan? Kamu benar-benar bodoh, kata Master Paviliun Dewa Laut tiba-tiba dengan putus asa. Pemuda berbaju putih itu tertawa. Itu benar, ini bukan seolah-olah itu bukan pertama kalinya. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang meminta saya untuk menjadi begitu bodoh saat itu? Orang bodoh memiliki keberuntungan bodoh mereka sendiri. Lihat, berapa banyak orang bodoh yang bisa hidup selama aku. Master Paviliun Dewa Laut menghela nafas pelan. Terima kasih. Jika saya adalah orang normal, mungkin saya sudah lama bersamamu. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu sebenarnya hanyalah kenangan di hati saya. Meski ingatannya jelas, namun sudah lama kehilangan maknanya. Tapi aku bukan orang normal. Saya tidak bisa memberi Anda apa yang bisa diberikan wanita normal kepada Anda. Kamu benar-benar konyol. Pemuda berpakaian putih menggelengkan kepalanya. Saya mengejar tingkat spiritual. Jika Anda mau, Anda bisa membawanya ke saya kapan saja. Apakah Anda benar-benar meninggalkan Shrek? Kemana kamu mau pergi? Aku akan menemanimu. Master Paviliun Dewa Laut menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mari kita tinggal saja. Seperti yang Anda katakan, kami sudah terbiasa. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan sesuatu, bagaimana bisa dengan mudah mengubahnya? Selain itu, tanpa kita menekan mereka, Federasi sudah lama menginginkan kendali atas pohon abadi. Lagi pula, bagi siapapun yang memegang kekuasaan, siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Pria muda berbaju putih itu mengejek, para politisi itu hanyalah semut. Suara Master Paviliun Dewa Laut menjadi dingin juga. Sungguh, siapapun sekarang berani berkomplot melawan Shrek. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk membiarkan beberapa orang melihat seperti apa Shrek yang biasanya pendiam saat marah. Pergi dan lihatlah, orang yang bergerak kali ini memiliki jubah penyembunyian ilahi. Meskipun senjata ilahi ini telah menghilang selama bertahun-tahun, tidak masalah dari mana asalnya. Temukan kambing hitam sialan. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Pria muda berbaju putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kebetulan suasana hatiku sedang buruk. Sudut bibir pemuda itu membentuk senyuman saat dia melayang dan pergi. Saat dia melihatnya pergi, bibir Master Paviliun Dewa Laut bergerak dan menghela nafas. Kamu tidak salah. Bahkan setelah bertahun-tahun, saya tidak bisa lagi menampung orang lain. Terima kasih, saya minta maaf. Seorang Pejiu kembali ke kamarnya dan menenangkan diri dengan susah payah. Tapi yang menurutnya aneh adalah bahwa Master Paviliun Dewa Laut wanita itu sepertinya benar-benar mengenal Nana. Apa artinya ini?
Itu berarti Master Pavilion Dewa Laut ini setidaknya berusia 1000 tahun. Dia tidak tahu banyak tentang petinggi Akademi Shrek, meskipun dia adalah Dewa Perang ketujuh. Dia tidak tahu siapa Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Bagi seluruh federasi, ini tampaknya menjadi rahasia besar. Dia hanya tahu bahwa federasi tidak berani memiliki niat buruk terhadap Akademi Shrek. Kota Shrek, pohon abadi, keberadaan macam apa itu? Tetapi kekuatan energi kehidupan di sini dapat memperpanjang umur seseorang dan membuat kultivasi menjadi 2 kali lebih efektif. Bagaimana mungkin federasi tidak memiliki pemikiran untuk mengendalikan pohon abadi? Namun, sejak munculnya pohon abadi, sudah 10.000 tahun. Federasi tidak berani meminta apapun dari Shrek. Mengapa? Itu karena Shrek cukup kuat. Akademi Shrek jelas merupakan raksasa yang bahkan tidak mampu disinggung oleh federasi. Dan kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berani menyentuh kumis Shrek. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Untungnya, Akademi Shrek dapat melihat semuanya dan membiarkan mereka pergi. Juga, setelah Master Pavilion Dewa Laut dan Nana berbicara, sepertinya tidak ada yang terjadi. Nana tidak mengatakan apa-apa ketika dia kembali seolah-olah tidak ada yang berubah. Anpei Jiu awalnya khawatir Nana akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan Akademi Shrek karena hal ini, tetapi kenyataan membuktikan bahwa tidak ada yang berubah. Permintaannya ke markas agar Nana dipindahkan ke Imperial Sun Moon Soul Master Academy dengan cepat disetujui oleh atasan. Nana sendiri tidak berubah pikiran. Dia tidak punya apa-apa untuk memulai dan sendirian. Dia bahkan tidak perlu kembali ke Heaven Dow Planet. Guru Nana, kamu akan tinggal di planet Dowluo. Reaksi pertama Lan Xuanyu setelah mendengar berita ini adalah kegembiraan. Aku akan mengunjungi kalian setiap bulan. Nana tersenyum dan mengusap kepalanya. Itu hebat. Lan Xuanyu sangat gembira. Apa yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini? Dong Qianqiu juga memeluk Nana dengan penuh semangat. Keterikatannya pada Nana bahkan lebih dalam daripada Lan Xuanyu. Guru, kenapa kamu tidak tinggal di Shrek? Saya pikir Anda bisa menjadi guru di Shrek, bukan? Dong Qianqiu bertanya dengan ragu. Bab 450 Bajak Laut Tengkorak Merah. Nana berkata, Akademi Shrek tidak kekurangan guru. Juga, Minggu sangat dekat dengan sini. Dong Qianqiu berkata, itu bagus. Metode pemanggilan kami sebelumnya tidak lagi berfungsi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghubungimu. Komunikasi jarak jauh terlalu mahal. Kami semua berada di planet Dowluo sekarang. Kami dapat menghubungi Anda setiap kali terjadi sesuatu. Dong Qianqiu ada di pihak Lan Xuanyu, jadi Lan Xuanyu tentu saja tidak bisa menghubungi Nana melalui pemanggilan. Jauh lebih nyaman sekarang karena mereka berada di planet yang sama. Nana memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ke arah Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Dengan adanya dua murid ini, dia merasa benar-benar bahagia dan diberkati karena dapat melihat mereka begitu sering. Tidak ada kenangan masa lalu, hanya yang sederhana. Meskipun liburan itu indah, mereka berlalu dengan sangat cepat. Ketika sekolah dibuka kembali, Lan Xuanyu menyuruh orang tuanya pergi dengan air mata berlinang. Lan Xiao memberitahunya bahwa dia akan melakukan misi eksplorasi lain dan mengikuti armada eksplorasi. Mungkin akan setengah tahun lagi. Ketika tahun ajaran pertama Lan Xuanyu berakhir, dia memintanya pulang dan mengunjungi Nancheng. Nancheng ingin meninggalkan beberapa koin federal untuk Lan Xuanyu, tetapi Lan Xuanyu tidak menginginkannya. Lambang yang dia peroleh sendiri sudah cukup untuk sumber daya kultivasinya sendiri. Setelah perpisahan yang penuh air mata dengan orang tuanya, sekolah dibuka kembali, dan teman sekelas lainnya kembali. Nana juga pergi ke Imperial Sun Moon Soul Master Academy, dan dia masih ditemani oleh Anpei Jiu. Di semester baru, jadwal belajar masih sangat padat. Istilah ini, tahun-tahun pertama akan benar-benar mulai belajar Mecha Piloting, pengetahuan Duo Mecha Master, kerajinan Battle Armor, dan seterusnya, meletakkan dasar untuk membuat Battle Armor mereka di tahun kedua mereka. Semester ini ditakdirkan untuk lebih sibuk dari semester sebelumnya, terutama pada aspek Battle Armors, yang pasti akan menyita sebagian besar waktu dan energi siswa. Anak-anak kelas 2 harus memiliki baju perang satu kata, dan ini adalah aturan yang kaku, jika tidak, mereka akan tersingkir. Meski masih tersisa 1,5 tahun, siapa yang berani mengendur saat ini? Setelah Nana pergi, Lan Xuanyu segera memulai pekerjaan penempaannya.
Dia memiliki begitu banyak biji logam langka dan hanya memurnikan biji ini menjadi logam langka membutuhkan banyak waktu dan dia harus menempa lebih jauh. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan semua ini pada akhir semester kedua. Tapi dia senang karena dia tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan logam langka. Keenam jenis logam langka ini menutupi hampir semua kelas logam yang berbeda dan cukup baginya untuk berlatih. Saat istilah baru Shrek berkembang, opini publik Federasi berangsur-angsur menjadi tenang. Tombak naga perak yang dicuri tidak diragukan lagi telah memberikan pukulan besar bagi reputasi Akademi Shrek. Tempat yang dielu-elukan sebagai tanah suci bagi para master jiwa ini sebenarnya dirampok oleh orang lain. Seberapa memalukan ini, banyak media di dunia luar meragukan Shrek. Apakah Shrek, akademi nomor 1 di benua itu, tidak sesuai dengan namanya? Atau apakah Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek yang misterius tidak memiliki cukup ahli yang kuat? Di ruang yang luas, armada kapal perang hitam pekat terbang dengan tenang. Mereka benar-benar hitam dan hanya api dari ekor mereka dan lampu di kapal perang yang bisa mengungkapkan keberadaan mereka. Ada total 16 kapal perang yang membentuk armada ini. Kapal perang ini memiliki penampilan yang unik dan tampak seperti kadal raksasa, dipenuhi aura ganas. Ukuran armada ini tidak kecil. Unggulannya adalah kapal perang kelas Dewa Perang yang panjangnya lebih dari 2.000 meter. Secara umum, panjang kapal perang antara 1.500 meter dan 2.500 meter. Ukurannya agak rata-rata. Selain kapal perang ini, ada 8 pesawat ruang angkasa serbu kelas Meteor lainnya, 4 pesawat ruang angkasa pengintai kelas Meteor, 2 kapal transportasi kelas Taoti, dan sebuah kapal suplai. Ini sudah menjadi armada luar angkasa kecil yang sangat lengkap. Sisi 16 kapal perang memiliki desain yang sama, yaitu tengkorak berwarna merah darah. Benar, ini bukan armada reguler Federasi Douluo tapi armada perompak luar angkasa yang kuat. Ada cukup banyak bajak laut luar angkasa, tetapi tidak banyak dari mereka dalam skala ini. Bajak laut tengkorak merah pasti berada di peringkat 3 teratas di antara semua bajak laut luar angkasa. Kapal perang mereka juga sangat unik dan memiliki gaya tersendiri. Pangkalan kelompok bajak laut ini biasanya terletak di Sin City atau planet kecil yang tersembunyi dengan sangat baik. Di level mereka bahkan memiliki kemampuan untuk membangun kapal perang mereka sendiri. Mereka benar-benar membentuk sistem mereka sendiri. Kapal perang bajak laut tengkorak merah dikenal sebagai kadal hitam, dan fitur terbesarnya adalah kecepatannya. Itu bisa bergerak bebas di luar angkasa dan melarikan diri ribuan mil jauhnya jika melewatkan serangan pertamanya. Bajak laut tengkorak merah secara alami juga terkenal jahat. Target utama mereka adalah pesawat ruang angkasa yang melakukan transit antar bintang, dan mereka bahkan berusaha menyergap beberapa planet sumber daya Federasi. Mereka telah menyebabkan sedikit kerusakan pada Federasi Douluo. Federasi pernah mengirimkan armada luar angkasa untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Namun, memobilisasi armada luar angkasa yang besar membutuhkan banyak sumber daya, dan itu seperti menembakkan meriam ke nyamuk. Setiap kali bajak laut tengkorak merah menghadapi situasi seperti itu, mereka akan melarikan diri secepat mungkin. Itu benar-benar sulit ditemukan di ruang yang luas. Tetapi jika itu adalah armada penuh berukuran kecil, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Ini membuat Federasi sakit kepala. Perompak luar angkasa, termasuk bajak laut tengkorak merah, telah lama menjadi salah satu masalah terbesar Federasi. Akan ada kerugian besar setiap tahun, tetapi transportasi antar bintang tidak dapat terus memiliki armada luar angkasa untuk melindunginya. Ini tidak mungkin. Federasi saat ini berada di tengah-tengah proyek, yang merupakan penyebaran skala besar dari satelit pengintaian kelas luar angkasa. Mereka berharap menggunakan metode pengintaian dini semacam ini untuk memastikan keamanan jalur transportasi. Tetapi konstruksi tidak pernah secepat kehancuran. Banyak perompak luar angkasa bekerja sama untuk menghancurkan satelit pengintai ini. Hingga saat ini, hanya ada beberapa jalur yang bisa menjamin keamanan. Mereka terutama ditargetkan pada resource planets. Perompak luar angkasa juga punya aturan sendiri. Mereka hanya menjarah kapal dagang dan tidak akan menyerang pesawat ruang angkasa penumpang dalam keadaan normal. Situasi yang dihadapi Lan Xuanyu dan timnya sebelumnya sangatlah unik. Selanjutnya, setelah perampokan, kru bajak laut akan membebaskan para sandera. Tentu saja, ada juga yang menolak untuk membebaskan siapapun. Bajak laut tengkorak merah adalah salah satu perwakilan dari kru bajak laut jahat ini.
Alasan penolakan mereka sangat sederhana dan merepotkan. Karenanya, mereka selalu menjadi musuh publik Federasi. Hanya karena pesawat luar angkasa mereka canggih dan tidak mengambil risiko apapun, Federasi tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Pada saat ini, di kapal utama bajak laut Tengkorak Merah, di ruang kontrol utama Raja Kadal Kegelapan, seorang pria berjanggut yang mengenakan seragam militer merah gelap dengan 3 bintang berkilau di pundaknya sedang membolak-balik berita kosmik dengan bosan. Jenggotnya juga merah, dan ada sepotong logam besar di dahinya yang menutupi hampir sepertiga tengkoraknya. "Bos, kita masih 7 jam lagi dari target," lapor seorang navigator pesawat ruang angkasa. "Bodoh, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk memanggilku, Jenderal." "Bos, memanggilku, bos," terdengar seolah-olah kita tidak memiliki budaya apapun, teriak Big Beard dengan marah. "Ya, Jenderal Jenggot Merah." Navigator dengan cepat mengubah kata-katanya. Pria berjanggut merah itu mendengus. "Jika kamu salah memanggilku lagi, aku akan menggantungmu di luar dan mengubahmu menjadi mumi." Pria berjanggut merah itu adalah Kapten Bajak Laut Tengkorak Merah dan sangat terkenal. Dia menduduki peringkat 100 teratas dari daftar hadiah Federasi. Meski ganas, dia sangat berhati-hati dan hampir tidak pernah meninggalkan armadanya sendiri. Bahkan jika dia pergi, dia akan menyamar. Dia telah mendominasi dunia bajak laut luar angkasa selama bertahun-tahun dan telah hidup dengan baik. Dia telah mulai dari 1 pesawat ruang angkasa penyerang kelas Meteor hingga 16 kapal perang saat ini. Dia juga memiliki kapal perang yang kuat di tingkat kelas Dewa Perang, yang menunjukkan kemampuan dan kekuatannya. Kali ini, target mereka adalah resource planet yang baru dikembangkan. Bagi perompak luar angkasa, planet sumber daya ini adalah yang paling menarik. Setelah planet sumber daya ditambang, sumber daya akan diangkut ke salah satu planet administratif Federasi secara berkala, dan sebelum itu, mereka akan menyimpan sumber daya di planet sumber daya. Dan bagi perompak luar angkasa, sumber daya ini secara alami merupakan persediaan yang sangat penting. Mereka dapat menukarnya di Sin City dengan apapun yang mereka inginkan.